Ben White belum tampil untuk timnas Inggris sejak mundur lebih awal dari Piala Dunia 2022 di Qatar karena alasan pribadi yang diduga terkait konflik dengan asisten manajer Southgate, Steve Holland. Menjelang Euro 2024, Southgate menyatakan bahwa White masih memiliki kesempatan untuk kembali, namun pemain berusia 26 tahun itu memilih untuk menolak panggilan tersebut. Setelah mengumumkan skuad Inggris bulan lalu, pelatih interim Inggris, Carsley menegaskan, tidak ada perubahan dalam situasi ini. Carsley pun menyarankan, agar sang pemain bertahan menutup pintu bagi timnas Inggris untuk selamanya. Graham Arnold tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya meraih hasil imbang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Menurut Arnold, para pemainnya telah memberikan performa terbaik mereka. Namun, pelatih berusia 61 tahun ini merasa bahwa penampilan timnya tertutupi oleh penampilan gemilang kiper Indonesia, Marten Paes. Para pemain telah bekerja keras dan menciptakan 5 hingga 6 peluang emas, ujar Arnold. Seperti yang kalian lihat, Paes melakukan banyak penyelamatan hebat, katanya. Belakangan ini, Antony dikabarkan akan meninggalkan Manchester United, terutama karena bursa transfer di Turki masih terbuka. Ia dirumorkan tertarik pindah ke Fenerbahce sebagai tujuan transfernya. Namun menurut laporan Manchester Evening News, kepindahan Antony ke Fenerbahce tidak akan terjadi. Hal ini, karena Jose Mourinho tidak tertarik merekrut sang winger. Ia merasa, lini serang timnya sudah cukup kuat, dan Fenerbahce tidak memerlukan tambahan winger baru. Mauricio Pochettino telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru timnas Amerika Serikat setelah Greg Berhalter meninggalkan posisinya. Pochettino mengatakan bahwa keputusannya bergabung dengan timnas Amerika bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang perjalanan yang akan dilalui tim dan negara ini. Energi, semangat, dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa di sini adalah hal-hal yang menginspirasi saya, ungkapnya. Kesempatan untuk memimpin tim nasional di depan penggemar yang memiliki semangat membara adalah sesuatu yang tidak bisa saya lewatkan. Pada pertandingan La Liga melawan Rayo Vallecano akhir bulan lalu, Marc Bernal mengalami cedera serius di masa injury time. Kekecewaan dan rasa sakit yang dialaminya terlihat jelas saat ia menangis ketika dibantu keluar lapangan oleh tim medis. Ternyata, selain robek ACL, Bernal juga mengalami kerusakan pada meniskusnya yang memperpanjang proses pemulihannya. Barcelona telah mengonfirmasi bahwa operasi Marc Bernal berjalan sukses, namun ia diperkirakan baru akan pulih sepenuhnya pada September 2025. Cristiano Ronaldo yakin bahwa Kylian Mbappe akan sukses di Real Madrid dan menjagokannya sebagai kandidat kuat untuk memenangkan Ballon d'Or. Ronaldo menyebut Mbappe akan tampil gemilang di Madrid, yang ia anggap sebagai klub terbaik di dunia. Saya pikir Mbappe akan bermain dengan baik. Struktur klub sangat bagus, ujar Ronaldo. Ia juga memuji pelatih dan presiden klub, Florentino Perez, yang telah lama memimpin Madrid. Menurut Ronaldo, dengan bakat yang dimiliki Mbappe, ia tidak akan menghadapi masalah besar di klub. Selain itu, Ronaldo menyebut Mbappe, Haaland, Bellingham, dan Lamine sebagai calon pemenang Ballon d'Or berikutnya. Manchester United bersiap untuk mengadakan pembicaraan dengan Adrien Rabiot, yang saat ini berstatus bebas transfer. The Red Devils memang sedang mencari pemain yang dapat memperkuat lini tengah mereka, setelah memulai Liga Primer Inggris dengan buruk. Gelandang Prancis tersebut belum terikat dengan klub manapun sejak meninggalkan Juventus pada musim panas ini. Menurut laporan Daily Star, para petinggi Man United akan berdiskusi dengan Rabiot atas nama manajer Erik ten Hag. Namun, United sudah memahami bahwa mereka tidak akan membayar lebih dalam hal gaji maupun biaya lainnya. Era Liverpool di bawah Arne Slot dimulai dengan sangat baik, setelah meraih beberapa kemenangan tanpa kebobolan. Akibatnya, Liverpool kini dianggap sebagai pesaing serius untuk gelar juara, bersaing dengan Manchester City di sisa musim ini. Alisson mengungkapkan bahwa awal yang bagus memberikan tambahan kepercayaan diri bagi timnya. Ide-ide Slot tidak terlalu rumit. Dia adalah manajer yang cerdik. Bukan hanya dalam cara berpikirnya tentang sepak bola, tetapi juga cara dia menerapkan ide-idenya yang sangat jelas, ujar kiper asal Brasil itu. Arsenal membawa ambisi besar di musim 2024-2025. Dalam 2 musim terakhir, mereka hampir memenangkan trofi, tetapi kalah dari Manchester City. Saat ini, tim terlihat lebih kuat dan siap
dengan Mikel Arteta sukses memperbaiki mentalitas pemain. Mereka kini paham langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Namun, jeda internasional pada September 2024 memberikan kerugian bagi Arsenal, karena harus kehilangan Odegaard dan Calafiori akibat cedera. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Arteta, dan ada kekhawatiran Arsenal akan gagal meraih gelar lagi. Ronaldo kembali ke Manchester United pada musim panas 2021. Namun, hubungan Ronaldo dengan manajemen klub dan Erik ten Hag tidak berjalan baik. Akhirnya, Ronaldo memilih hengkang dari Old Trafford dan bergabung dengan Al Nassr. Meskipun perpisahan tersebut tidak berjalan dengan baik, Ronaldo ternyata masih menyimpan rasa cinta untuk Manchester United. Bintang Portugal itu menegaskan bahwa dirinya masih mencintai klub dan berharap yang terbaik untuk mereka. "Saya masih mencintai Manchester United dan mendoakan yang terbaik untuk mereka," kata Ronaldo. Manchester City mendapat kabar buruk. Bek andalan mereka, Nathan Ake, harus ditanduk keluar lapangan setelah mengalami cedera serius saat bermain di UEFA Nations League bersama timnas Belanda. Cedera ini akan menjadi tantangan bagi Guardiola, terutama dengan jadwal padat yang menanti tim setelah jeda internasional. Sang juara bertahan berusaha mempertahankan performa sempurna musim ini dengan pertandingan melawan Brentford pada hari Sabtu. 4 hari setelahnya, mereka akan memulai kampanye Liga Champions melawan Inter Milan di kandang. Manchester United diketahui mulai melakukan perencanaan untuk tahun 2025. Dan salah satu rencana MU ingin memperkuat posisi sayap. Erik ten Hag merasa perlu memperkuat posisi ini karena beberapa wingernya mengalami penurunan performa. Salah satu pemain sayap yang dikabarkan menjadi target MU adalah Eberechi Eze. Namun menurut laporan dari Manchester Evening News, Crystal Palace ingin mempertahankan Eze dengan memanfaatkan klausul rilisnya. Eze memiliki klausul rilis yang cukup tinggi, di mana setiap klub yang ingin merekrutnya harus membayar sekitar 68 juta pounds. Real Madrid diketahui memiliki 15 trofi Liga Champions, sebuah prestasi yang sangat sulit ditandingi oleh klub-klub Eropa lainnya. Ronaldo mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan besar Real Madrid di ajang Liga Champions selama ini. Menurutnya, Madrid adalah tim yang tetap tenang saat berada di bawah tekanan. Orang-orang bilang mereka beruntung di Liga Champions. Tidak, mereka tidak beruntung, ujar Ronaldo. Mereka selalu siap menghadapi situasi-situasi penting. Bernabeu memiliki aura yang berbeda. Mengenai apakah Madrid akan lebih baik di masa depan atau tidak, kita belum bisa mengetahuinya. Setelah melalui proses yang panjang, Kob Mainers resmi bergabung dengan Juventus. Ia telah menjalani debutnya saat melawan AS Roma. Kehadiran Kob Mainers diharapkan dapat meningkatkan produktivitas gol dari lini tengah. Musim lalu, ia membuktikan diri sebagai gelandang tajam dengan mencetak 12 gol dan 5 assist dari 34 pertandingan di Liga Italia. Namun, Kob Mainers menegaskan bahwa ia tidak terlalu fokus pada pencapaian pribadinya di debut bersama Juventus. Ia lebih mengutamakan membawa trofi ke kota Turin. Courtois telah menjadi bagian dari Real Madrid sejak direkrut dari Chelsea pada musim panas 2018. Namun, dengan usianya yang semakin menua dan rentan cedera, juara bertahan La Liga dan Liga Champions itu mulai mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper baru. Menurut laporan dari Tim Talk, Madrid telah memasukkan nama kiper AC Milan, Mike Maignan, sebagai kandidat. Ketertarikan Madrid pada Maignan muncul karena situasi kontraknya di AC Milan yang belum jelas. Manchester United tampaknya harus kecewa, karena bek sayap incaran mereka, Denzel Dumfries, dikabarkan akan memperpanjang kontraknya dengan Inter Milan. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis Matteo Moretto. Ia mendapat kabar bahwa Inter Milan bertindak cepat, setelah mengetahui perwakilan Denzel Dumfries sempat bernegosiasi dengan MU pada bursa transfer musim panas 2024. Namun, menurut Moretto, Inter Milan hanya akan menawarkan kontrak jangka pendek kepada bek timnas Belanda tersebut. Manchester United dikabarkan mulai merencanakan transfer untuk tahun 2025. Tim perekrutan mereka ingin memastikan MU menjadi lebih kompetitif. Salah satu posisi yang akan diperkuat adalah gelandang bertahan. Karena Casemiro disebut-sebut akan dilepas saat kontraknya berakhir pada 2025. Menurut Tim Talk, MU telah memiliki kandidat ideal untuk posisi tersebut, yaitu Adam Wharton dari Crystal Palace. Namun, laporan yang sama menyebutkan bahwa transfer Wharton akan sulit terwujud musim depan,
karena ia merupakan pemain kunci bagi Palace. Harvey Elliott dipanggil untuk membela timnas Inggris U21, yang akan menghadapi Irlandia Utara U21, dan Austria U21 pada jeda internasional 2024. Namun, dalam sesi latihan, Elliott merasa tidak nyaman pada kakinya, sehingga memutuskan untuk mundur dari skuad. Pada awalnya, penyebab ketidaknyamanannya tidak diketahui. Tetapi, kemudian dilaporkan oleh The Times, bahwa ia mengalami retak di kakinya. Cedera ini, diperkirakan akan membuat Elliott absen, selama sekitar 6 minggu. Morata baru bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2024. Pemain asal Spanyol itu langsung tampil di laga pembuka Liga Italia melawan Torino dan mencetak 1 gol. Namun, setelah pertandingan tersebut, ia mengalami cedera otot, sehingga absen di 2 pertandingan berikutnya melawan Parma dan Lazio. Kini, Morata tampaknya sudah pulih dari cederanya, karena dilaporkan telah kembali berlatih bersama skuad AC Milan. Menurut laporan Sky Sports, Morata berhasil menyelesaikan sesi latihan, sehingga ada kemungkinan ia bisa tampil di laga selanjutnya. Pablo Gavi sudah absen dari pertandingan untuk Barcelona dan Spanyol sejak November tahun lalu karena cedera ACL. Cedera tersebut ia alami saat membela La Furia Roja dalam kualifikasi Euro 2024 melawan Georgia. Dalam pertandingan itu, Gavi hanya bermain selama 26 menit, sebelum ditarik keluar karena merasakan sakit di lututnya. Menurut laporan Marca, pemain internasional Spanyol tersebut pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia juga akan kembali berlatih bersama rekan-rekannya pekan ini. Namun, ia tidak akan mengikuti sesi latihan secara penuh.